Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melansari dengan NIM 206500016. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali mengenai materi dari um, rekayasa perangkat lunak. Dengan materinya itu model proses rekayasa perangkat lunak. Oke, um, oke, pada proses rekayasa perangkat lunak itu ada beberapa macam. Yang pertama ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, pada model-model proses rekayasa perangkat lunak itu, model-modelnya itu yang pertama ada model waterfall, model prototype, model spiral, model model RID atau rapid application development, dan juga ada model RUP atau rational unit process, ada juga model agile, model scrum, model DevOps, dan juga model extreme programming. Pada model waterfall itu ada communication ataupun project intention detachment. Dan model waterfall ini dia merupakan pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, urutan dari dalam metode waterfall ini yang bersifat serial itu dimulai dari proses perancangan, analisa, desain, dan juga implementasi pada sistem. Kelebihan dari model waterfall ini yang pertama itu ada sistem rangkaian jelas, dan juga gambaran yang akhirnya itu harus jelas dan juga baik, dan juga dokumentasi. Sementara pada kekurangannya itu tidak fleksibel, memakan waktu yang cukup lama, kemudian potensi kenaikan biayanya itu yang cukup besar. Dan contoh dari model model waterfall ini penerapannya dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi itu seperti sistem penjualan yang digunakan di UDI Enggal Jaya Semarang. Dan ini masih menggunakan sistem yang sederhana, yaitu dalam memesan ataupun membeli produk yang dijual, maka konsumen harus datang langsung ke tempat tersebut. Dan untuk itu perlu mengembangkan sistem informasi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan agar dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi maupun memesan produk yang dijual. Metode ini yang digunakan untuk pengembangan sistem yaitu memakai metode waterfall, dan yang dimana dengan menggunakan metode waterfall ini, maka pembuatan sistem informasi aplikasi pemesanan makanan ringan berbasis Android ini dapat memberikan informasi mengenai profil produk, kemudian jenis produk, cara pemesanan, data customer, dan juga transaksi penjualan dan konfirmasi pembayaran dari setiap produk yang ada di UDI Enggal Jaya Semarang. Kemudian ada selanjutnya model prototype. Yang dimana model prototype ini dia metode pengembangan sistem perangkat lunak SLDC, yang dimana prototype ini dibangun, diuji, kemudian dikerjakan ulang, dan sampai hasilnya itu dapat diterima dicapai dari sistem atau produk yang lengkap yang dapat dikembangkan. Kemudian model ini bekerja paling baik dalam skenario di mana tidak semua persyaratan proyek ini diketahui secara rinci sebelumnya, dan ini prosesnya berulang coba-coba yang terjadi antara pengembang dan juga pengguna. Kelebihan dari model prototype ini, dia kelebihannya itu yang pertama dapat menjalin komunikasi yang baik antara user dan juga pengembangan sistem. Yang kedua itu ada setiap perbaikan yang dilakukan pada prototype itu merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut, sehingga lebih reliable. Dan juga yang ketiga itu ada user akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya, dan juga yang terakhir itu ada menghemat waktu dalam mengembangkan sebuah sistem model prototype ini. Dan juga kekurangannya itu dia untuk lebih menghemat waktu itu, biasanya dia pengembangan hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya itu kurang, dan juga itu tidak cocok untuk diimplementasikan pada sesuai sistem yang cukup besar dan juga global seperti mungkin sistem informasi komputer. Contoh penerapan dari
dari model prototipe itu yang pertama itu sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya, dan juga itu seseorang atau sekelompok programmer itu akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut, dan kemudian dilakukan rancangan program yang diuji kepada pelanggan, dan hasil ataupun penilaiannya itu dari pelanggan dievaluasi dan juga dianalisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Kemudian ada model spiral. Yang dimana model spiral ini adalah satu model siklus hidup atau pengembangan perangkat lunak yang paling penting untuk menyediakan dukungan dan juga penanganan resiko. Dan kelebihan dan kekurangannya itu dia yang pertama perkiraan biaya itu yang mudah karena pembuatan prototipe ini dilakukan dalam fragmen-fragmen yang sangat cukup kecil. Dan juga kekurangannya itu pengembangan spiral ini bekerja yang paling baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Oke, penerapan dari model spiral ini dalam perkembangan industri 4.0 itu menuntut setiap instansi agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala bidang. Kemudian salah satunya adalah pemanfaatan web pada proses bisnis, dan juga PT Dainer Makmur Cikarang yang dimana merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan barang-barang jenis styrofoam. Dalam penjadwalan produksi masih dilakukan menggunakan cara manual yang memerlukan waktu lama dan juga pengerjaannya. Dan selain itu pada distribution jadwal yang sudah jadi terhadap pihak-pihak terkait itu dalam penelitian ini akan dikembangkan oleh sistem informasi penjadwalan berbasis web menggunakan metode spiral. Oke, website ini bertujuan untuk mudah diakses, dan juga spiral ini dikarenakan pengembangan sistem itu menggunakan model ini mudah dikembangkan dan memerlukan waktu yang lebih singkat dibanding model lainnya. Oke, kemudian ada model RAD yang dimana ataupun Rapid Application Development ataupun Rapid Prototype adalah ini dia modelnya pembangunan perangkat lunak yang tergolong dari teknik incremental ataupun dia bertingkat. Oke, kelebihan dan kekurangannya itu. Kelebihannya itu yang pertama, waktu pengembangan aplikasi biasa ini lebih cepat dan efektif dan juga mempermudah proses integrasi, dan juga kekurangannya itu hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi secara modular, dan juga itu fokus ke suatu fitur untuk dijadikan modul terpisah dan juga sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Oke, contohnya itu pada penelitian ini untuk menghasilkan suatu sistem penjualan fashion distro secara online. Oke, kemudian ada model ROP. Ini mana model ROP ini dia merupakan metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihan yang pertama itu menyediakan akses yang mudah, kemudian menyediakan petunjuk bagaimana penggunaan UML secara efektif, kemudian mendukung proses pengulangan dan pengembangan software, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Kemudian kekurangannya itu proses penyesuaian terhadap lingkungan itu pekerjaan, dan juga penyeimbangan pengutamaan dari proses stakeholder melakukan kerja sama antara tim, mendemonstrasikan hasil-hasil yang ada secara berulang-ulang, menaikkan tingkat abstraksi dari sebuah software, pemusatan pada kualitas secara terus-menerus. Penerapannya itu digunakan pengembangan sistem informasi medikal check-up itu untuk mengantisipasi mendefinisikan kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Nah, kemudian ada model Agile. Yang mana model Agile ini merupakan model pengembangan yang dilakukan secara interaktif berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Oke, kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, sisi Agile adalah dalam proses pengerjaan perangkat lunak yang memerlukan waktu lebih cukup. Kemudian kekurangannya itu pada perubahan yang bisa dilakukan ini secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, penerapan model Agile itu dia suatu tim yang ditugaskan untuk membuat fitur game X pada aplikasi belanja online. Kemudian ada metode Scrum. Ini mana penjelasan metode Scrum ini dia merupakan kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Agile. Nah, Scrum ini menggunakan semua prinsip inti Agile untuk menetapkan menggunakan guna fasilitasi sebuah proyek, dan kelebihan dan kekurangannya itu membantu menghemat daya, membantu memonitor aktivitas serta meningkatkan produktivitas. Kekurangannya itu yaitu
Kemudian contohnya itu pengembangan aplikasi sistem ini, contohnya itu pada implementasi Scrum itu bisa bisa kita lihat dari kiprah Gojek di Indonesia. Kemudian ada model DevOps. DevOps ini dia seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan atau development dan juga operasional. Kekurangan dan kelebihan itu, kelebihannya itu siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibel, biaya yang lebih efisien. Kemudian kekurangannya itu penerapan metode DevOps yang harus berubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, membutuhkan software engineering yang ahli, memberikan kolaborasi yang kuat. Penerapannya itu menggunakan pengembangan sistem informasi medical check-up untuk mengantisipasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Kemudian ada extreme programming, di mana extreme programming ini merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran dari metode ini. Oke, kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya efisiensi waktu dan biaya, minim resiko, sederhana, proses transparan dan dapat dipertanggungjawab. Kekurangannya itu kurangnya dokumentasi, minim desain, tidak cocok dikerjakan secara remote. Oke, contohnya penerapannya itu ada penjualan pakaian di toko merupakan salah satu perdagangan yang sangat populer pada saat ini. Setiap hari selalu ada orang-orang berdatangan untuk membeli pakaian yang sesuai keinginan mereka dan mengikuti perkembangan tren pakaian yang begitu berkembang dengan cepat seperti yang terjadi di toko ST Jaya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.